Halo guys, welcome to Home Podcast. Nah, dan kali ini saya ditemenin sama teman-teman yang berbeda-beda nih. Wih, iyalah berbeda ya. Masa sama gitu kan. So, topik ataupun tema hari ini nih kita mau ngomongin tentang ekonomi gitu. Bagaimana keadaan ekonomi di bidang masing-masing. Ya, halo semuanya. Halo. Halo. Hai. Hai, ya udah pada ganteng-ganteng nih, udah pada cantik-cantik juga nih ya. Michelle. Nah, kita kan udah kedatangan banyak banget narasumber nih hari ini dari macam-macam latar belakang. Nah, aku mau tanya nih buat kalian masing-masing satu-satu menurut pengalaman kalian. Apa sih dampak PSBB ini dalam pekerjaan kalian masing-masing? Boleh dari Calvin dulu, Vin. Oke, Gimana thank you. dampaknya? Ya, perkenalkan gue Kelvin. Oke, kalau gue sendiri memang kerja di perusahaan, gue karyawan, dan gue di bidang retail, elektronik, atau bisa dibilang handphone. Kalau di perusahaan gue, dampak PSBB ini memang jadinya full WFH kemarin. Selama 2-3 bulan kemarin gue full stay di rumah. Cuman bener-bener kalau ke kantor memang cuman ada keperluan penting aja, dan ya memang jadi banyak apa sedikit ya, jadi agak lumayan banyak masalahnya adalah di bidang komunikasinya pastinya, kayak ya meeting coordination jadi lebih berbelit-belit, jadi lebih banyak. Kalau kita mau meeting sama direksi pun juga lebih sulit jadinya daripada ketemu. Tapi ya tetap disyukuri aja sih, walaupun PSBB kerja di rumah masih ada teknologi Zoom juga, jadi semuanya masih bisa lebih dimudahkan lah gitu loh. Kurang lebih kayak gitu sih situasi di perusahaan gua. Itu ya dampaknya ya dalam PSBB. Nah, Iya. itu tadi Calvin dalam bidang retail elektronik. Kita mau tanya nih, next ke Ivander. Gimana nih, Van? Ya, halo, gue Vander. Kalau di gue ini kan di bidang jasa persewaan alat berat. Kalau semenjak kemarin ada PSBB itu sih, kalau untuk di kantor kurang lebih masih nggak begitu berubah. Cuman memang jam kerja kita jadi dipersingkat, tetap masuk tiap hari karena di kantor juga nggak gitu banyak orang. Tapi paling cuman setengah hari udah selesai. Kalau untuk berjalannya perusahaan tersebut sih tetap proyek tetap berjalan, tapi memang ada penurunan karena di beberapa tempat juga, di beberapa proyek banyak yang terhenti, apalagi kalau udah ditemuin kasus positif di situ banyak yang di stop dulu lah, apalagi ditambah kemarin mepet sama Lebaran, jadi tambah panjang tuh stopnya. Kalau dampaknya sih kurang lebih ke penurunan lah ya, penurunannya cukup lumayan panjang ini karena PSBB dan Lebaran ini dempet gitu sih. Gitu ya. Lumayan juga ya dampaknya. Nah, kalau kok Kevin gimana nih kok? Halo, nama gue Kevin. Gue kerja di satu perusahaan kimia untuk distribusinya. Kalau di gue itu, di company yang gue kerja, awalnya dibagi waktu pertama kali di bulan Februari dulu. Bulan Februari itu, di bulan Maret untuk orang yang keluar negeri atau ada aktivitas yang punya kemungkinan kena COVID itu, kita harus 14 hari diam di rumah. Jadi karyawan tetap masuk, karena kebetulan kemarin gue ke salah satu negara yang termasuk dalam yang kena COVID-19 outbreak, jadi gue 14 hari di rumah. Lalu setelah itu ternyata peraturan perusahaan bagi orang yang masih kerja di kantor itu juga mulai dibagi dalam pertama dua tim dulu. Tim A masuk mungkin di hari Senin, Rabu, Jumat. Tim B itu di Selasa sama Kamis. Setelah itu dibagi menjadi 3. Jadi ya ABC. Lalu pada akhirnya 100% work from home sampai sekarang. Nanti Senin mulai masuk lagi, tapi bagi timnya jadi 2, A sama B. Gitu. Gitu ya kok. Lucu juga ya, ada shift-shiftan gitu. Yoi. Nah, kalau next Jason nih gimana? Ya, halo, Dampaknya. gue Jason. Kebetulan gue bergerak di bidang financial, keuangan lah ya, bisa dibilang keuangan.
dampak PSBB ini sebenarnya bisa dibilang ke perusahaan gue ini nggak terlalu banyak dampak. Malah bisa dibilang jadi banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah. Mungkin biasanya kalau satu hari kita bisa ngelayanin klien kita itu cuma kisaran 2-3 orang karena sibuk kemacetan. Di sini gue bisa ngelayanin 5-7 orang. Jadi makin banyak lagi dan orang makin terbuka sama gimana sih cara pengelola keuangan segala macamnya itu. Gitu. Jadi malah grafiknya sebenarnya naik. Gitu. Kalau teman-teman baik yang turun kok ini malah naik gitu karena orang mulai sadar lah pelan-pelan. Gitu, Michelle. Lucu ya, jadi banyak yang ngalamin kenaikan, ada yang penurunan, ada yang stable juga. Nah, terakhir dari Ciheni gimana nih? Nama saya Heni, saya bergerak saat ini kerjaannya di bisnis konsultan. Dari dampak dari PSBB ini, secara dari ini juga hampir sama lah, seharusnya kayak Jason gitu loh, nggak terlalu banyak berdampak ke kita, karena bisnis konsultan itu kan kayak kita lebih benerin sistemnya, terus kayak gitu, collect data segala macem gitu loh. Tapi ya pasti berdampak karena target kita untuk untuk perusahaan itu tadinya kita sudah punya target, misalnya bulan ini terakhir udah beres semua, jadi mundur. Karena kan kita nggak bisa bertatapan langsung dengan mereka segala macem. Jadi itu berefek juga gitu loh. Tapi kalau secara di bisnisnya sendiri itu tidak berdampak secara langsung. Oke, gitu ya. Jadi menarik juga sih karena kan kirain saya juga dengan dampak PSBB ini, dampak COVID tersebut banyak penurunan ataupun apa, melainkan ada juga yang mengalami kenaikan gitu kan, kenaikan. Nah, kalau misalnya ngomongin kayak gitu ya, kira-kira nih tanggapan kalian ataupun pendapat kalian aja nih ya, kira-kira apa sih rencana kedepannya kayak gimana gitu dalam masalah ekonomi ini? Maksudnya upaya buat menghadapi kondisi ekonomi saat ini tuh kayak gimana? Apakah memang ada rencana mau ngapain kedepannya untuk menstabilkan ekonominya ataupun perusahaan tersebut gimana? Boleh dari Ko Kelvin duluan. Oke, thank you Alvin. Kalau dari gue sih pastinya simpel ya, jangan impulsif buying di saat-saat kayak gini. Benar-benar mulai pengetatan keuangan dalam artian mulai kurangin lah beli-beli barang yang mungkin nggak terlalu dibutuhin, yang mungkin itu cuman hanya memenuhi kepuasan seperti itu. Siapin emergency fund juga, itu juga pasti penting banget. Dan ya apa namanya, tapi di satu sisi pun jangan lupa untuk terus menabur dan juga untuk terus mengucap syukur sih, sebagai bentuk iman kita yang percaya namun belum melihat gitu ya. Karena yang gue percaya ketika kita terus menabur seberapapun itu dan kita punya hati yang selalu bersyukur, berkat gak kemana-mana kok ya. Maksudnya Tuhan juga pasti terus pegang kendali, apalagi dalam hal ekonomi. Di pandangan saya sih seperti itu. Mantap, luar biasa. Oke, tepuk tangan. Oke, next ya, sekarang ke Kopi Pander, gimana nih tanggapannya? Oke. Kalau gue sih sama sebenarnya sama Kelvin, baik di perusahaan atau di pribadi pun kita ngurangin nih yang pengeluaran yang nggak gitu penting gitu. Maksudnya yang nggak urgent banget kita tahan dulu. Jadi kita memanfaatkan kayak di bisnis itu, di perusahaan sesuatu yang kita bisa produktif, kita buat produktif dulu. Nanti bagian yang harus keluar biaya segala macam kita tahan dulu sampai cukup stabil, baru kita mulai bergerak lagi. Jadi sama ya, kurang lebih kita beli barang itu yang untuk kebutuhan yang memang lebih penting dulu lah, kita bagi atur keuangannya supaya lebih rapi. Oke, jadi lebih diatur secara keuangan, secara pembelian barang-barang segala macam juga diatur. Oke, thank you Ko. Selanjutnya kita mau dengerin dari Ko Kevin. Kalau gua itu kebetulan kemarin atau 2 hari yang lalu gua ada WA sama si Kelvin nih, pakar di bawah. Ini kayaknya di bawah apa di sampingnya. Nah, yang pertama itu harus bersyukur. Kenapa? Karena apapun kondisinya, apapun mungkin kita itu ada pengurangan, mungkin ada pengurangan gaji, pengurangan bonus,
mengurangi THR, tetap bersyukur karena Tuhan masih memelihara kita. Itu nomor satu. Yang kedua, sama kayak Kelvin juga bilang, jangan lupa kita menabur. Kenapa? Di saat orang ngelihat kita itu, kita bilang Kristen itu bukan dari mulut doang, tapi dari tindakan kita. Semakin banyak kita menabur, semakin orang melihat kalau kita mengasihi mereka. Karena yang gue percaya itu, kalau kita memberkati orang, kita jangan mengharapkan imbalan untuk diberkati, enggak. Kita memberkati orang karena kita sudah diberkati oleh Tuhan Yesus. Itu. Lalu yang ketiga, jangan lupa ikut asuransi kesehatan. Itu penting banget karena ada uang itu kalau banyak habis untuk kesehatan. Jadi sebaiknya kita menabung untuk hal-hal yang baik lah. Jangan ada impulsif buying, bener banget kata Kelvin juga, kata Evander juga. Harus bisa membedakan mana yang harus, mana yang pengen. Kalau bisa yang pengen itu jangan dulu lah. Yang harus aja yang harus kita lakuin. Sekian. Thank you kok. Ya, menjadi berkat bagi orang lain lah ya. Kita juga bisa berdampak juga bagi orang lain, bagi orang banyak juga dalam situasi seperti ini. Oke, thank you kok. Selanjutnya kita pengen dengerin dari Coach Jason nih. Kayak menarik nih. Oke, thank you banget ya Vin ya. Nah, jadi kalau menurut gue pribadi gini, yang teman-teman udah bilangin barusan itu pasti bener banget ya. Nggak ada yang salah, pasti itu perlu banget buat dibekalin buat teman-teman yang nonton video ini atau podcast ini. Nah, gue mau namain lagi di mana kedepannya gue mau ngebangun yang namanya personal branding. Jadi kalau teman-teman perhatiin selama kita 3 bulan di rumah pasti banyak banget pengguna sosmed. Grafik penggunaan sosmed itu pasti meningkat jauh banget dari sebelum-sebelumnya. Karena orang itu nggak bisa ngapa-ngapain. Orang cuma bisa ngeliatin sosial media, entah sosial media yang berbasis apapun itu. Nah, tujuan personal branding ini, gue mau ngajak teman-teman semua buat ngebangun atau ngebekalin teman-teman kita di luar sana. Jangan sampai sosial media di Indonesia ini isinya cuma kualitas-kualitas yang bisa dibilang viral-viralnya ini hal-hal yang nggak penting gitu. Kenapa sih kita nggak bikin viral hal-hal yang penting? Entah apapun itu. Nah, gimana cara supaya ini mulai viral atau kita meningkat? Ya kita isi dengan firman Tuhan kah? Atau kita isi dengan kegiatan-kegiatan positif kah? Jangan ngomongin COVID atau hal-hal yang lain gitu. Nah, ini yang kayaknya perlu banget gitu ke depannya. Nah, gue sendiri pelan-pelan secara perlahan mulailah kayak motivasi orang atau share hal-hal kegiatan yang kita lakukan itu positif-positif gitu. Itu penting banget. Dan terutama ke depannya lagi, kemungkinan besar orang itu bakal terbiasa yang namanya melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti ini ya, tatap muka, ngobrol secara nggak langsung, itu kan bakal sering banget. Atau misalkan bakal banyak orang ke depan yang bikin channel YouTube segala macam. Nah, ini kayak perlu banget kayaknya hal-hal apapun itu. Gitu. Itulah ini penting banget ya. Mengisi-ngisi hal positif lah ya. Ya. Ke depannya juga gitu. Bener Oke. banget. Thank you kok. Nextnya nih ada Ciheni, kita mau dengerin gimana. Oke. Karena saya di bisnis konsultan, otomatis kita lebih harus mengarahkan di perusahaan-perusahaan itu atau yang klien-klien yang saya tangani itu bagaimana mereka bisa memikirkan sesuatu yang out of the box gitu loh. Jadi karena kan nanti masuk tahap new normal segala macam itu keadaannya pasti berbeda. Dan mulai lagi untuk ini target-target mereka kita review lagi untuk kita kasih inputan ke mereka sebenarnya target-target ini masih oke atau enggak, atau misalnya kita akan perbaiki atau kita akan rubah segala macam. Dan tadi kalau Jason bilang mulai branding, nah mungkin dari kita akan kasih lebih inputan ya mulai pikirin untuk branding secara perusahaan mereka gitu loh. Jadi bukannya berdasarkan secara konvensional, tapi mulai branding ramah dengan kita teknologi gitu sih dari saya. Gitu ya. Oke. Nambahin dulu nih, sorry. Boleh kok. Boleh. Dari data itu pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 berarti Januari, Februari, Maret itu 2,97%. Nah, di 2019 di kuartal 1 itu 5,07%. Jadi pertumbuhan ekonomi kan memang pasti tumbuh. Cuman perbandingan dibanding tahun lalu per kuartal 1 itu kita berarti ada penurunan sekitar 2%. Ya pada intinya walaupun kita balik lagi kayak tadi, walaupun kita kondisi seperti ini, pertumbuhan ekonomi nggak bagus, kalau kita bisa memberkati orang, kita berkati orang. Born to bless.
Betul. Bener Luar banget. biasa. Bagus. Teman-teman nangkep ya maksudnya personal branding itu apa? Sebenarnya tujuannya ya banyak banget ya, dalam artian kita informasin kayak gimana cara kelola keuangan, gimana cara banyak, gue yakin banyak banget teman-teman di luar sana yang cari channel YouTube untuk kelola uangnya di saat lagi pandemi. Itu pasti banyak banget. Banyak. Tapi kenapa nggak kita ambil bagian ke situ? Kenapa nggak kita semua ini ambil bagian? Kita bikin itu viral gitu. Jangan hal-hal yang negatif, yang viral gitu. Gimana cara viral ya, semakin banyak orang yang berdampak akan hal itu, maka semakin banyak juga rating tentang hal-hal yang positif gitu. Iya, benar-benar. Salah satunya juga saya sendiri gitu kan. Maksudnya saya sendiri juga mungkin masa-masanya lagi, aduh gimana caranya ya? Kan banyak banget yang bingung nih, lagi down, lagi turun segala macam pemasukan. Gimana sih cara naikin income lagi, gimana sih cara dapetin pemasukan lagi kan ya? Itu searching di media sosial dan lainnya gitu. Bener juga kalau misalnya emang kita bisa atau punya tahu caranya kayak gimana, kita juga bisa upload atau bikin video segala macam, kita share di media sosial. Itu juga salah satu bentuk berkat bagi orang lain juga. Benar banget, gitu Alvin. kan, ya. Ya bagus, mantap. Oke, next. Nah, kalau tadi kan dalam upaya menghadapi perekonomian nih. Nah, kalau sekarang aku mau tanya gimana sih perbedaannya baik dari perusahaan sendiri atau kebijakan pribadi atau perusahaan dalam menghadapi si pandemi ini nanti kalau udah berjalannya new normal. Misalkan kalau perusahaan jadi masuknya mejanya dipisah atau mejanya diatur ulang. Kalau dari pribadi kayak aku, misalnya aku mau naik Grab, aku udah siapin kayak tisu basah atau apa gitu. Nah, kalau kalian gimana nih? Nanti kalau udah new normal berjalan, bener-bener lancar new normalnya, itu kalian apa aja perbedaan-perbedaannya? Kita mulai dari Kak Kelvin deh. Thank you, Michelle. Hopefully banget new normal berjalan dengan baik, biar roda perekonomian juga mulai berputar lagi ya. Jadi kita nggak stagnan, yang kayak tadi grafik pertumbuhan ekonomi memang melemah, ya pasti itu terjadi karena memang nggak ada perputaran juga, nggak ada demand buying-nya segala macam juga. Kalau dari segi pribadi, saya encourage teman-teman juga lah, kita untuk semuanya mematuhi protokol kesehatan yang udah pemerintah sediain. Itu pastinya kita harus support pemerintah. Gue yakin banget pemerintah juga udah mikirin itu, mengkaji itu juga berulang-ulang kali dengan pakai masker, dengan hand sanitizer, dengan jaga jarak, physical distancing or anything else. Itu kita patuhin, itu pasti. Yang kalau dari segi perusahaan saya sih memang perusahaan tempat saya kerja, itu jadinya masuknya masing-masing tim beda sebenarnya. Cuman yang pastinya itu dibuat bagaimana satu ruangan itu kapasitasnya hanya 30% aja dari maksimal. Jadi misalnya kalau tim saya itu cuma masuk Senin, Rabu, Kamis. Mungkin di divisi lain itu yang masuk ada yang seminggu 2 kali. Jadi tergantung user masing-masing seperti itu. Jadi yang pastinya ada pembatasan jarak dan masker dibagikan setiap hari, cuci tangan juga dilakukan, cek suhu, ya pasti protokol new normal itu gitu loh. Oke, next kalau Evander gimana nih, Evander? Ya, kalau gue juga sama ya. Kalau untuk pribadi sih kita jadi lebih bersih, lebih banyak cuci tangan, pakai masker, pakai hand sanitizer, ngikutin aturan pemerintah yang disaranin aja. Kalau di perusahaan juga, pokoknya kita ngikutin aturan standarnya pemerintah. Jadi kayak sekarang di kantor juga udah disediain tambahan untuk tempat cuci tangan, lalu dicek suhu juga untuk beberapa karyawan yang mau masuk ke kantor. Dan kalau untuk prakteknya sendiri di lapangan, karena kalau gue ini kan berhubungan sama proyek, tapi tidak langsung bekerja nggak megang langsung proyek tersebut. Jadi kalau untuk proses saat ini sih kita ngikutin yang ada aja pemerintah, tapi kalaupun nanti di lapangan minta sesuatu yang lebih atau mereka punya permintaan khusus untuk yang berhubungan dengan COVID ini, kita akan sediain juga. Jadi kita ngikutin aja aturan yang ada, kita ikutin untuk demi kebaikan masing sama-sama lah. Kalau Kak Kevin gimana kok? Kalau standar prosedur itu ya pasti kita harus pakai masker, lalu cuci tangan, ada hand sanitizer, jaga jarak kalau nggak salah sekitar 1 meter.
Jadi kapasitas kantor itu 50% dari kapasitas fullnya. Makanya sistemnya dibagi jadi tim A sama tim B. Jadi tim A itu Senin, Rabu, Jumat, tim B Selasa, Kamis, begitu pun nanti selanjutnya. Lalu kita ada isi form setiap hari, misalnya saya masuk hari Selasa, Senin itu isi form di jam 4 mengenai kondisi kesehatan kita di hari itu. Jadi kalau emang ada kondisi yang flu, demam, atau yang mirip-mirip kayak simptomnya kayak COVID-19, sebaiknya istirahat di rumah. Lalu ada lagi catatan khusus untuk yang ibu hamil, lalu yang berumur di atas 50 tahun, sama ada yang punya penyakit bawaan seperti jantung, ginjal, autoimun. Itu nggak perlu ke kantor dulu, masih work from home. Lalu ada juga pembagian untuk yang naik public transport, jadi ke kantornya dibagi 2, jam 7 sama jam 9, tujuannya biar nggak padat di public transportnya. Tapi yang paling penting dari semua itu, kita jangan pernah komplain sama kondisi seperti ini, karena yang ngalamin nggak cuma kita, semua mengalami hal itu, dan harus percaya aja apapun yang terjadi sama kita itu pasti udah ada jalannya lah, udah ada yang ngatur. Jadi jangan komplain, turutin aja pemerintah, karena seperti Kelvin bilang, pemerintah itu bekerja udah super ekstra keren. Mantap. Kalau Jason gimana nih? Karena kebetulan di perusahaan yang bidang jasa ya, pada awalnya emang kita di-push sama perusahaan untuk sebelum pandemi itu kita di-push buat fokusnya itu harus tatap muka. Tapi sekarang pemerintah itu ngeluarin kebijakan di mana provider jasa seperti kita ini boleh menggunakan jejaring digital marketing. Contohnya kita bisa ketemu tatap muka via Zoom, atau misalkan penandatanganan form dan segala macam, atau kontrak kerjasama itu bisa melakukan secara digital. Dan perusahaan kami sendiri itu benar-benar kayak distimulus ya, dalam artian tuh kayak dirangsang untuk tenaga pemasar atau platform lainnya dalam perusahaan kita ini untuk jalan secara digital. Contoh, ada satu aplikasi, kalau menggunakan aplikasi ini konsultasinya maka kita dapat bonus gitu. Bonusnya itu di dua pihak, si pihak pengguna dan pihak si klien juga gitu. Jadi itu kayak udah di-push banget lah ke arah sana. Jadi kedepannya kita ke arah sana, tapi dengan catatan kalau mau tatap muka boleh juga dengan ketentuan yang udah pemerintah tetapkan. Jadi kita nggak dipaksa nih buat datang balik lagi normal segala macam gitu. Thank you Michelle. Oke, kalau Ciheni gimana Ci? Kalau saya sih melihat dari kondisi saat ini, dengan pasti semuanya berlakunya harus kebersihan, itu yang paling utama. Ya kan, yang yang diutamakan adalah kebersihan, kesehatan. Kalau saya lihat di beberapa perusahaan besar atau di beberapa perusahaan yang paling sulit itu adalah menerapkan kebersihan di bagian produksi. Ya gak benar gak Kevin? Kalau di perusahaan kimia itu kan kadang-kadang kebersihan itu paling utama gitu ya, dan itu jadi satu sorotan di dalam satu perusahaan ya. Nah, dengan ada kondisi seperti ini, perusahaan itu dipaksa lebih baik lagi, lebih aware lagi dengan yang namanya kebersihan itu. Dan nggak hanya di perusahaan besar, tapi di perusahaan yang produksinya industri kecil gitu loh. Mereka akan dipaksa untuk menuju yang namanya bersih gitu loh. Untuk menuju yang namanya tahap lebih bersih, lebih baik lagi. Dan ini berdampak baik sih menurut saya dari kondisi yang ada seperti ini. Jadi nggak selalu kita melihat yang buruk, tapi dari kondisi ini kita melihat ada sesuatu yang baik gitu. Dari situ sih. Jadi Thank you Ci. Semuanya berubah gitu ya, dari sebelumnya karena ada kondisi seperti ini, jadinya semua berubah total gitu kan dengan peraturan yang ada gitu. So ngomong-ngomong berubah, satu pertanyaan terakhir nih ya, Tadi kan kalau perubahan secara ini kita bisa bilang peraturan-peraturan yang ada ya. Nah, sini kira-kira di perusahaan-perusahaan teman-teman semua yang ada di sini, ada nggak sih perubahan, mungkin pengurangan biaya ataupun perhitungan ekonomi dari perusahaan tersebut? Karena kan mungkin dilihat dari secara ekonomi yang tadi Kevin bilang tadi, ada penurunan ya kan, ada penurunan secara 2%. Nah, itu kira-kira dari perusahaannya sendiri ada nggak sih pengurangan biaya ataupun perhitungan yang berubah dari perusahaan tersebut? Boleh silakan Kevin dulu.
Oke, thank you Alvin. Memang kita nggak bisa menggeneralisasi semua perusahaan itu sama kapasitasnya ya. Jadi kalau misalnya di perusahaan gua pribadi itu memang ada pengurangan gaji, tapi hanya di sektor BOD saja atau di sektor direksi saja. Tapi untuk di bagian manajer sampai staff ke bawah itu semuanya full, masih 100%, walaupun WFH full juga. Gitu. Puji Tuhan juga kalau perusahaan masih bisa memikirkan kesejahteraan staff-staffnya juga ya, kayak gitu sih. Dan tapi di balik ini semua sih, Vin ya. Jadi kalau gue berpikir untuk jangan mau kita kalah sama keadaan. Toh juga bukan kita doang, tapi gimana respon kita menghadapi keadaan ini yang bisa membuat kita jadi pemenang. Jadi kalau misalnya kita sering dengar orang kok ngeluh mulu, kok aduh potong gaji, aduh di layoff, aduh gini-gini, ya itu bisa saja terjadi. Kita kan makanya balik lagi tadi, tergantung kapasitas perusahaannya. Kalau memang dia perusahaan sudah terlalu bleeding, sudah memang nggak bisa afford untuk bayar gaji karyawan, ya mau gimana juga kan, kita nggak bisa menghadapi seperti itu kan. Jadi ya bagaimana respons kita sih menghadapi keadaan ini saat ini tuh yang paling penting kayak gitu sih Vin, kurang lebih. Benar-benar. Thank you kau. Jadi gimana tergantung dari kitanya sendiri ya, respon kita sendiri gitu kan. Gimana sih kita bakal terima tuh. Tapi sorry banget nih Alvin nih sebelumnya nih. Ternyata waktu itu harus memisahkan kita pada akhirnya. Waduh, untung waktu yang bisa nih. Bukan Betul, hubungan yang bisa, tapi kita akan bertemu secepat mungkin ya. Semuanya. Amin. Karena ada urusan lain, saya izin untuk leave dulu. Silakan lanjutkan diskusi yang sangat bermanfaat, dan saya yakin juga diskusi yang seperti ini harus diperbanyak karena bisa menginspirasi atau mungkin mengencourage orang yang mungkin lagi gelisah atau putus asa, sehingga dapat feedback yang positif juga ke dalam pikiran, jiwa, rohnya itu ya. Wah, mantap. Luar biasa. Thank you Pak Kelvin ya. Thank you. Thank you semua. Semangat, stay safe. God bless. Thank you udah mampir nih. Oke, sisa kita berenam ya. Lebih kelihatan ya mukanya ya. Oke, kita mau lanjutin tadi gimana sih, ada perbedaan apa nggak di perusahaan atau perhitungan perusahaan dari Evander ya? Ya, kalau untuk saya perhitungan di perusahaan untuk kondisi saat ini, kita kebijakan kita saat ini, kita tetap memberikan kewajiban kita berupa gaji dan tunjangan hari raya kepada karyawan. Namun di luar hal tersebut kita pending dulu. Kita juga karena menyesuaikan dengan kondisi yang ada, menyeimbangkan juga dengan arus keuangan perusahaan agar perusahaan juga tetap bisa berjalan lancar dengan kondisi yang cukup berat belakangan ini kan, ekonomi juga. Jadi di luar itu kita masih tahan dulu. Tetapi gaji dan tunjangan hari raya yang merupakan kewajiban kita tetap jalankan secara full. Oke, selanjutnya nih kita mau dengar dari Ko Kevin, gimana pendapatnya? Kalau dari perusahaan yang tempat gua kerja itu memang layoff orang, puji Tuhannya belum ada. Karena mungkin gue jujur ngomong sih, perusahaan yang gue kerja sekarang itu secara perhitungan itu sudah bukan cukup matang, udah sangat matang malah. Jadi ada aspek-aspek memang ada yang di-cut seperti ada yang di-cut memang, tapi bukan dari gaji, bukan dari pengurangan orang. Lalu strateginya, karena kita sebagai perusahaan distributor, jadi kita kan ada beli barang dari luar. Ini mungkin udah jadi hukumnya rahasia umum lah. Jadi kita minta account payable kita ke company, ke supplier kita tuh dipanjangin, lalu account receivable kita ke customer itu kita pendek-pendekin. Tujuannya biar kalau di istilah kita tuh namanya working cycle capital. Jadi perputaran uang, cash flow kita tuh aman. Nah, selain itu ya selama kondisi kayak gini kita percaya sama Tuhan udah pelihara kita, banyak-banyak minta hikmah ke Tuhan, banyak doa. Karena kita kan nggak tahu apa yang terjadi selain Tuhan Yesus yang bisa meramalkan. Gue percaya banget itu.
Yang tahu masa depan kita cuma Tuhan Yesus. Jadi kita cuma bisa jalanin kalau misalnya emang ada turun, ya bersyukur. Kalau misalnya ada naik, puji Tuhan. Jangan lupa memberkati orang. Lalu yang paling penting adalah andalkan Tuhan dalam segala sesuatunya, karena pasti Dia akan membela kita untuk jadi lebih dari pemenang. Amin. Luar Amin. biasa. Ini mantap nih, jawabannya mantap ya. Keren. Ini Thank you, diajarin thank Pak you. Ivander Ini khotbah yang tadi pagi ya Pak? dari Bapak kan? Tutup soalnya. Thank you ya Ko ya, thank you. Nah, selanjutnya kita mau dengerin dari Ko Jason, gimana Ko? Iya, kalau dari perusahaan gue sendiri, saya rasa mereka udah siap ya. Mereka udah siap dalam artian emang dari awal Januari, bisa dibilang kayak 2000 tahun lalu ya. Tahun lalu awal itu mereka emang udah mempersiapkan platform-platform yang sifatnya digital. Jadi kayak semuanya udah apa-apa udah cuma bisa via handphone bisa dilakukan, bisa laptop bisa dilakukan, pokoknya digital semua. Jadi saat ngadepin pandemi kayak gini ya kita semua marketingnya atau gimana nya udah biasa melakukan hal ini gitu. Jadi udah ada tindakan sebelum-sebelumnya yang udah merangsang. Cuma masalahnya ada beberapa kontrak perjanjian yang memang nggak bisa dilakukan digital tapi udah disahkan yang tadi udah bilang gitu. Nah terus dari sifat ada nggak sih yang di PHK atau ada yang gimana sih? Itu semua nggak, cuma dirumahkan aja gitu. Jadi satu gedung pusat headquarter kita semua dirumahkan tapi nggak ada pemotongan karyawan gitu. Jadi Itu benar-benar puji Tuhan ya. Semua semuanya aman golongan, berarti ya? iya semua golongan jadi semuanya aman. Dari golongan tertinggi sampai terendah kan jadi semuanya stabil ya. Semuanya Iya, dapat iya, bagian iya. masing-masing. Karena memang udah udah biasa mungkin melalui Ya. aplikasi ataupun digital gitu ya. Iya. Jadi keadaan ekonomi, maksudnya situasi seperti ini juga masih aman-aman aja dalam pekerjaan. Aman gitu ya. aja. Benar banget. Mantap. Thank you Ko ya. Thank you. Oke, selanjutnya Ciheni kita mau dengerin nih. Gimana pendapatnya Ci? Karena saya lebih nanganin di bisnis konsultan, jadi dari beberapa perusahaan itu nggak semua lah ya, maksudnya gitu ya. Ada yang menerapkan mulai dari pengurangan karyawan, terus udah gitu pemotongan gaji. Nah, ada juga yang menerapkan gini loh, mengurangi kenikmatan karyawan. Misalnya ada beberapa perusahaan ini kan nerapin yang namanya COP, ya kan. Nah, mungkin kedepannya mereka nggak akan berlakukan lagi. Jadi kayak mereka kasih tunjangan dalam bentuk mereka karyawan tuh boleh mengkredit mobil dan nanti mobilnya di beberapa tahun kemudian itu jadi milik diri si karyawan. Nah mungkin kayak gitu hal-hal itu mereka akan cut seperti itu. Dan biasanya kalau di kantor di perusahaan-perusahaan ada outing atau segala macam. Nah biaya seperti itu kedepannya akan dikurangin, akan di-cut gitu. Mungkin outing oke lah, tadinya bisa keluar negeri, tadi di luar negeri cuman yang mungkin dalam kota aja misalnya, atau ke Bogor gitu kan. Jadi yang nah, terus ada lagi yang mulai memikirkan dari sisi produksinya nih. Karena kan masuk new normal ini nggak semua produksi itu bisa berjalan dengan normal ya, Vin ya. Betul. Ya kan? Betul. Pasti ada tahap kayak kurva naik gitu loh. Produksi lama-lama naik. Tapi di awal ini mungkin mereka akan pikirin kalau misalnya mereka produksi sendiri dengan mereka menghidupkan mesinnya mereka dengan biaya sekian, apakah memungkinkan mereka atau menguntungkan atau enggak? Kalau nggak menguntungkan mereka lebih baik, saya cari outsource saja gitu loh. Ya. Tetap mereka bisa jualan, tapi produksi nggak terlalu tinggi gitu loh. Jadi itu pertimbangan dari perusahaan-perusahaan itu mau jalanin atau memangnya mereka kasih ke outsource. Nah, terus yang tadi kalau misalnya di perusahaan si Kevin bilang hutangnya nih dipanjangin gitu loh ya kan. Nah, mungkin ada beberapa perusahaan yang maksudnya perusahaan yang meminjam di bank gitu loh. Kan bunga kan jalan terus ya, kita tahu bunga jalan terus seperti itu, otomatis akan kesulitan dalam beberapa bulan ini, 3 bulan aja bunga terus berjalan dan beberapa perusahaan juga bingung mereka harus bayar seperti apa gitu loh. Jadi mungkin dari beberapa mereka akan diskusi lagi ke bank, bikin restruct lagi,
supaya mereka boleh ditarik, apakah bunganya dikecilin atau misalnya bunga yang kemarin beberapa bulan itu mereka wave ke berikutnya seperti itu. Jadi beberapa perusahaan mungkin akan menerapkan seperti itu sih, itu dari saya. Iya, mantap. Thank you Cieni. Oke, kita udah sampai ke penghujung podcast kita. Ya, tapi bentar dulu ya, bentar dulu. Apa nih? Bentar dulu. Kita mau nanya ini sama Cik Heni nih, Cik. Nah, halo Cik Heni. Ya. Nah, kira-kira gimana sih pandangan Cik Heni nih terhadap ekonomi? Kan ekonomi lagi seperti ini. Nah, Cik Heni boleh kasih pendapat nggak? Gimana sih pandangannya sesuai dengan Bible? Gitu kan. Tadi kan Ko Kevin bilang kita ngomong, oh kita harus terus jadi berkat gitu kan. Kita harus jadi berkat, kita harus terus menabur dalam kondisi apapun seperti ini gitu kan. Nah, kira-kira Cik Heni gimana nih? Boleh kasih kita masukan nggak ataupun ya pendapat ataupun pembahasan seputar itu? Saya share sedikit lah ya. Kalau kita tahu tahun 2020 ya kan gereja kita dapat yang namanya new dimension gitu kan. Nah, kalau saat ini kita masuk new normal gitu kan, berarti kalau berarti ini kita tuh udah masuk nih dimensi yang baru. Ya kan, masuk di dimensi yang baru. Kalau kita masuk ke satu dimensi yang baru, berarti ada satu perubahan ya kan. Cara pandang kita atau kita menyesuaikan supaya kita masuk pada dimensi yang baru itu gitu loh. Jadi cara pandang, perilaku itu kita harus menyesuaikan yang namanya dengan sesuatu hal yang baru yang nggak pernah kita lakukan sebelumnya. Kita masuk pada yang sekarang ini yang harus kita hadapi gitu loh. Jadi kita sebenarnya sudah dapat itu di tahun awal 2020. Nah, dalam menghadapi ini semua, saya cuma diingetin tentang peristiwa bangsa Israel waktu dibawa Tuhan keluar dari Mesir gitu loh, ya kan? Beberapa hal yang saya pertama adalah yang harus adalah connect dengan Tuhan. Hari-hari ini dengan kondisi seperti ini adalah connect dengan Tuhan. Waktu bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir itu Musa dipimpin oleh Musa gitu. Nah, setiap kali bangsa Israel dalam kondisi terjepit, mungkin dia nggak ada minum, ya kan? Nah, mereka akan tanya ke Musa, ini gimana nih nggak ada air gitu. Apa sih yang Musa lakukan? Musa lakukan adalah dia datang ke Tuhan. Tuhan, ini bagaimana dengan bangsa Israel? Mereka nggak punya air untuk minum gitu loh. Musa datang ke bangsa Israel. Nah, Tuhan kasih waktu Musa datang ke bangsa Israel, Tuhan kasih dia hikmat, Tuhan kasih dia ide. Tuhan bilang gini, apa yang ada di tangan? Tongkat, pukul, dia bicara begini, pukul gunung batu dan air itu akan keluar. Gitu. Gak hanya waktu Musa lakukan itu, terjadilah air keluar dari gunung batu. Nah, nggak hanya itu. Kedua, waktu Musa bawa bangsa Israel keluar dan tiba-tiba Firaun mengejar bangsa Israel dan dihadapkan dengan laut, gitu kan? Nah, Tuhan cuma bilang pakai tongkat dan pukul, laut akan terbelah dan bangsa Israel bisa lewat. Begitu Musa dalam menghadapi setiap masalah, dia akan datang kemana? Dia cuma datang ke Tuhan. Waktu dia datang ke Tuhan, dia tanya Tuhan, mesti bagaimana nih Tuhan gitu loh. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih ide-ide yang baru itu kepada Musa untuk melakukan itu. Gitu loh. Saya percaya ini semua di setiap kita adalah ada yang leader, ada yang pemimpin satu perusahaan, ada yang pasti ada yang staff, ada yang manajer segala macam. Kita nggak akan bisa ngelihat dengan kondisi di depan mata kita semua serba berubah, ya kan? Target kita udah tetapin nih dari tahun lalu kita akan masuk di tahun 2020 target ini seperti ini. Tapi masuk dengan kondisi COVID ini semua berubah. Jadi benar-benar target itu ya nol lah istilahnya. Mulai review baru. Jadi yang perlu hari-hari ini adalah connect sama Tuhan. Seperti Musa, waktu dia dihadapin satu masalah, dia nggak kemana-mana. Dia cuma cari Tuhan dulu.
di situ ide-ide Tuhan tuh muncul buat dia. Nah, terus udah gitu saya diingatkan tentang apa yang ada di tanganmu. Musa punya tongkat, ya kan? Tongkat itu hanya tongkat, tapi waktu ada kuasa dan otoritas Tuhan, tongkat itu jadi sesuatu yang membuat mukjizat, benar? Ya kan? Nah, jadi kalau misalnya tongkat itu saya hubungkan dengan, saya gambarkan dengan talenta dan karunia. Setiap kita punya talenta dan pasti setiap kita Tuhan kasih satu talenta. Dan jangan lupa Tuhan juga berikan kita karunia-karunia gitu loh. Dan kita percaya setiap kita Tuhan sudah kasih gift yang namanya karunia itu. Nah, jadi sometimes kita ngelihat kondisi seperti ini, lihat bisnis orang, ya bisa jalan ya gitu loh. Lihat bisnis orang kok bisa jalan ya, dia bisa buat ini, bisa jalan. Tapi itu belum tentu buat kita gitu loh. Jadi hari-hari ini apa yang Tuhan taruh di kita, itu yang kita jalanin. Kita melihat dengan talenta dan karunia kita. Jadi ada yang harus kita gali hari-hari ini. Gali potensi kita, gali karunia-karunia kita, gali talenta yang Tuhan kasih buat kita kembangin itu. Bukan talenta orang lain, bukan karyanya orang lain yang kita kerjain, tapi apa yang ada di tangan kita gitu loh. Tuhan mau buat apa? Karena setiap kita tadi jadi berkat, memberi, ya kan? Nah, pakai dengan apa yang Tuhan kasih untuk memberi, untuk jadi berkat buat orang lain. Tidak akan tertutup kemungkinan dengan talenta yang kita gali ini terbuka satu lapangan usaha yang bisa kita untuk memberkati orang lain loh, ya kan? Gak hanya uang kan, kita kasih gak hanya, nih gue kasih lu duit ya, gitu loh. Memberkati itu gak hanya itu, tapi gimana kita menciptakan satu lapangan usaha yang gimana orang bisa diberkati dengan lapangan usaha itu, gitu. Saya diingetin tentang di Keluaran 11. Kalau kita dengar, kita masuk pada kerajaan Tuhan yang tidak tergoncangkan. Ya kan? Amin. Jadi apapun orang bilang krisis, kita bilang kita resepsi, gitu kan ya. Nggak ada krisis pokoknya di dalam hidup kita, selalu diberkatin, gitu kan. Amin. Nah, jadi kalau misalnya Tuhan cuma bilang di Ulangan 11 gini, sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar. Dan setelah ditabur dengan benih, harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir. Jadi yang kita masukin ini adalah satu negeri yang kita bisa nggak usah susah-susah untuk menabur, tapi kita bisa menikmatinya gitu loh. Terus ya gitu dikatakan juga, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengar perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, maka ia akan memberi hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu, dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan hidup kenyang. Jadi hari-hari ini, setelah kita lakukan bagian kita, jangan lupa kita punya yang namanya Tuhan ajarin untuk saat apa yang Tuhan perintahkan, itu benar-benar kita jalanin. Nah, lakukan yang namanya setia, walaupun kondisi hari-hari ini pasti banyak yang ngalamin depresi, ngalamin ketakutan. Jangan sampai iman kita goyah dan kita ninggalin Tuhan. Dan jadi hari-hari ini yuk kita siapin diri kita, tetap setia, tetap taat, tetap lakukan apa yang Tuhan mau dan nyenengin Tuhan, supaya kita semua bisa masuk di dalam kerajaan yang tidak tergantung. Itu sih dari saya. Mantap, yes. Thank you Ci sharingnya. Oke. Gimana? Sekarang kita udah sampai ke penghujung podcast kita nih.
Nah, aku mau say thank you buat semua yang udah sharing. Dan aku juga thank you banget buat semua yang udah nonton sampai akhir. Maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat podcastnya. Thank you. Yes. Thank you. Thank you Alvin Michelle, thank you Podcast Home. Thank you semuanya. Bye-bye. Semua. Bye. Bye.